Kita melanjutkan di part yang kedua, akan membahas AMMN, KOKA, MSKY, LSIP, dan juga Cinema. Pertama ada AMMN, punya di harga 7025. Oh, berarti beli waktu closing ini. Untuk AMMN secara teknikal dia masih menarik sebenarnya. Dari indikator MACD dan RSI dia masih menarik. Hari ini dia koreksi sehat, dia tertahan di garis warna coklat dan ungu ini ya, 7000 nggak boleh jebol, masih seperti itu. 7000 dia nggak boleh jebol atau nggak boleh closing di bawah 7000. Kalau dia closing di bawah 7000 maka berpotensi ke 6700-an lah ya untuk AMMN. Kalau dia closing di bawah 7000 maka berpotensi ke 6700 sampai 6500. Ingat, kalau closing di bawah 7000 masih punya potensi untuk naik kembali ke 7400 sampai 7500. Apabila besok kok dia berani closing di atas garis warna kuning di 7400-an, maka ada potensi besar untuk ke 8000 sampai 8200. Itu untuk AMMN ya. Ini menarik. Teknikalnya saya suka kalau kayak gini. Ini menarik. Silahkan bagi teman-teman yang mau nyoba beli AMMN ya. Beli di sekitar 7000 sampai 6700 gitu aja kalau mau beli ya. 7000 sampai 6700, closing di bawah 6700 di cut loss terlebih dahulu. Target ke 7400 sampai 8000. 7400 sampai 8000 ya, betul. Untuk AMMN silahkan boleh untuk swing pendek 1 mingguan atau 2 mingguan lah. Boleh untuk AMMN silahkan. Lanjut di saham yang kedua ada KOKA. KOKA punya di harga 104. Oke, untuk KOKA hari ini dia terkoreksi 3,85% di harga 100. Untuk KOKA ini harap berhati-hati ya. Untuk KOKA harap berhati-hati, dari MACD dia udah menunjukkan tren penurunan, RSI juga turun. Target besok kemana? Oke, target ke 95, 94. Target ya, hati-hati. Kalau kita melihat seperti ini 95-94 target dia, potensi turun. Kalau dia jebol 94 itu maka berpotensi untuk turun lebih dalam lagi. Bisa jadi dia nutup gap ini. Ini lumayan ini. Berapa berarti? 88 sampai 82. Lumayan guys. 88 sampai 82 dia punya gap kecil, tapi kecilnya juga 6 tick ya, ke situ lah. Itu kalau dia tembus 94. Kalau tembus 94 potensi nutup gap 88 sampai 82 ya, balik lagi ke 80-an lagi untuk KOKA. Kalau itu juga kalau nembus 94. Ingat, untuk bandar KOKA dia itu sableng juga, harusnya turun dia malah naikin lagi gitu terus. Harusnya udah turun dari kemarin ini ya, dari sini udah menunjukkan tren turun sebenarnya dia, tapi masih dinaikin lagi gitu. Kadang-kadang nyebelin juga bandar KOKA ini. Udahlah, turun aja sekalian lah, biar nggak bikin pusing retail ya, kasihan juga retail kan. Untuk KOKA harap berhati-hati ya, itu ya tadi. Lanjut ada saham yang ketiga yaitu MSKY. MSKY punya di harga 66. Ngapain beli di 66? Beli itu di 63, 64. Jangan di 66. Oke lah, untuk MSKY dia kena tarik karena saham Thanos banyak yang terbang hari ini ya. Termasuk rekom kita KPIG juga terbang sampai TP4. Ya, untuk MSKY dia masih ada potensi naik kembali ke harga 68-70-an lah. 68-70. Amati besok, kalau dia nggak mampu naik, cut loss aja dan tunggu dia di 63-60. Itu untuk MSKY. Kalau dari MACD dan RSI menarik ya. MACD dan RSI-nya menarik, masih ada potensi ke 68 sampai 70-an lah.
68, 70. Kalau dia jebol 70 potensi lanjut ke 74, 76, 77. Yaitu target-target dari MSKY ada potensi untuk ke 70-an ya. Kalau diizinkan bandar, ingat. Kalau nggak hari Kamis, hari Jumat, semoga aja dia diizinkan oleh bandarnya. Teknikalnya cakep kok. Boleh diamati, tapi bagi teman-teman yang belum punya barang MSK-nya tunggu aja di 65 sampai 63. Jangan maksa beli di 66 ya. Beli aja di 65 sampai 63. Ini aja kalau mau beli. Omnya kan punya di 66. AVD aja di 64. Gitu ya. Silahkan untuk MSK ya. Lanjut ada saham yang keempat yaitu LSIP. LSIP, salah guys ngetiknya. LSIP London Sumatera Indonesia punya di harga 1000. Untuk LSIP ya, dia itu bukan saham scalping, jadi cocoknya hanya untuk swing ini karena pergerakannya yang lumayan lelet. Lumayan lelet ini, lumayan lemot seperti semangatku yang lemot selalu. Ya, ini lelet juga untuk LSIP ya. Masih ada potensi untuk naik ke 1000 memang, masih ada potensi untuk ke 1000 lagi. Selama dia masih di atas 970 sampai 950. Ingat, itu kunci dari LSIP yang tidak boleh dijebol ya. Selama dia masih di atas 970 sampai 950, yaitu masih aman. Untuk LSIP masih ada potensi untuk ke 1000 lagi. Terus kapan LSIP mau menarik? LSIP mau menarik harus closing di atas 1000. Ini. Kalau dia mau menarik ya, harus closing di atas 1000. Maka potensi dia bisa ke 1050, 1100-an gitu untuk LSIP. Kalau masih di sini boleh untuk cicil-cicil. Silahkan yang suka LSIP cicil-cicil aja ini. 980 sampai 960, SLD 950. Seperti itu untuk LSIP ya. Yang mau itu juga yang mau silahkan. Kalau saya memang agak kurang suka dengan LSIP ini, jadi saya lebih ke skip gitu. Kalau suka nggak apa-apa. 980 sampai 960 area beli, SL jika jebol 950 cut loss gitu ya. Target 1000, dah gitu aja. 1000, kalau closing di atas 1000 potensi 1050, 1100. Itu saja untuk LSIP. Lanjut di saham yang terakhir yaitu CNMA. CNMA punya di harga 160. Ini kesalahan seorang retail ini. FOMO dia 160 nggak di cut loss pula. Turun nggak di cut loss. Untuk CNMA dia hati-hati. 140 nggak boleh jebol ya. Garis warna coklat ini. Selama dia di atas garis tersebut masih aman-aman saja. Kalau dia besok closing di bawah 140 maka ikhlas nggak ikhlas harus di cut loss karena berpotensi balik ke 130-an lagi. Tuh, kalau closing di bawah 140. Kalau dia masih di atas 140, masih ada potensi untuk ke 150 lagi atau bahkan untuk menjemput AVD omnya yang di 160. Silahkan. Teman-teman juga yang mau beli CNMA atau yang suka CNMA silahkan. 143 sampai 140 area beli, SL di 138 atau SL jika closing di bawah 140. Target TP boleh ke 150 sampai 160. Itu untuk CNMA ya. Mungkin seperti itu saja untuk analisa pada hari ini. Kita melihat market kita yang hari ini minus 1% ya, harap bersabar, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Masih ada hari esok-esok, tidak selamanya market itu merah ya guys. Semangat-semangat.